Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah yang saya muliakan, segenap para alim ulama, segenap para kiai, para sepuh, bini sepuh, para hadirin hadirat rahimakumullah. Sampeyan neka kan semak di Surabaya apa lebih semak Madura? Hah? Ya saya kira sampeyan lebih semak dengan Surabaya. Berarti bahasanya lebih paham bahasa Indonesia apa bahasa Madura? Madura apa Surabaya? Enggak, wis pon. Engkau lebih milih bahasa Sunan Ampel. Dimah Ampel. Jadi mon Ampel kudu paham bahasa Indonesia. Thank you. Ya. Alhamdulillah kita hadir dalam majelis peringatan Al-Isra wal Mi'raj. Tadi mungkin telah dikupas tentang Isra dan Mi'raj. Hadirnya kita dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, yang pertama adalah kita mengamalkan Al-Quran. Yang kedua adalah yang paling penting, yaitu ta'ziman li sya'airillah, mengagungkan syiar Allah. Dan yang paling inti adalah ta'ziman li sya'ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengagung-agungkan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada perayaan Al-Isra wal Mi'raj kita melakukan yang pertama adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ini sudah dalil, sudah pasti dibawakan setiap Isra Mi'raj. Dan ayat yang lain adalah wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kemudian disebutkan di dalam ayat yang lain, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Dan di dalam ayat yang berikut-berikutnya adalah ma taghal basar ma zaghal basaru wa ma tagha. Semuanya adalah ta'ziman li sya'ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Najm dan pada permulaan surat Al-Isra tentang peristiwa yang agung Isra Mi'raj, yang di dalamnya terdapat keilmuan yang sangat luar biasa. Jadi ketika kita memperingati Isra Mi'raj, sama saja kita ngaji tentang Isra Mi'raj, ngamalkan Isra Mi'raj, yaitu ngamalkan ayat suci Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ta'ziman li sya'airillah, kita mengagungkan syiarnya Allah, yang mana tidak mungkin dalam Isra Mi'raj akan diingat kecuali hanya Allah, dan yang akan diingat adalah kekasih Allah
yaitu bagaimana pengabdian seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bersabar pada cobaan Allah, bersabar pada apa yang Allah perintahkan kepadanya. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan dirinya tetap setia di barisan Allah. Ya, tetap apa? Setia di barisan, tetap setia di ajaran Allah, meskipun beliau adalah seorang nabi yang mana tetap mengalami cobaan, mengalami kesusahan, mengalami yang namanya berbagai macam hal-hal yang mungkin tidak pernah terbersit kalau kita adalah sebagai seorang nabi. Mungkin bagi kita adalah kalau nabi itu enak, wali itu enak. Nggak bisa, sebab mereka semuanya itu di bawah apa? Kendalinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini adalah cerita hasil daripada paripurna bagaimana seorang itu mengabdi kepada Allah, akhirnya diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah, yaitu mendapatkan Isra wal Mi'raj. Yang ketiga adalah ta'ziman li sya'ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba terus. Keker boleh ya. Saya coba aingnya taruh sini. Enggak, jangan diapa-apakan dulu, jangan dibuka dulu. Coba aingnya taruh situ. Keker. Iya, ya. Loh, tambah keker, ojo dibuka keker engko. Wis, tekan ning son taruh bawah. Ya. Bu, keker ki, do. Ta'ziman li sya'ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengagungan seorang nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga hal ini tidak terpisah dari dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Kalau kita lihat bagaimana yang dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekaligus dalam Isra Mi'raj ini ada pembelajaran yang begitu agung, bahwasanya tidak, yang pertama, orang tidak akan berhasil tanpa cobaan. Nggak mungkin naik kelas tanpa cobaan, itu yang pasti. Maka hidup ini kalau cobaan bagi orang mukmin itu bukan sesuatu yang imbasnya adalah susah meloloh. Musibah itu bagi seorang mukmin benar imbasnya susah meloloh, tetapi adalah Allah tidak mengatakan alaina illa ma kataballahu lana, qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Lana itu artinya adalah berimbas keuntungan bagi kami nanti pada akhirnya. Jadi setiap musibah itu dalam pemahaman Nabi, dalam pemahaman orang beriman, bukan berarti Allah tidak sayang, tapi Allah sayang. Artinya kamu dites, kamu diuji yang tidak melebihi daripada kemampuan kamu, yang mana nanti pada akhirnya Allah akan berikan kepadamu sesuatu bahkan di luar daripada apa yang kamu inginkan, di luar daripada apa yang kamu pikirkan, di luar daripada itu semua, bahkan lebih agung dan lebih tinggi. Sebab icir-icirane menungso siji tambah siji loro, icir-icirane Gusti Allah siji tambah siji 1000, 1.000, 200.000 dan seterusnya. Tidaklah sama dengan icir-icirane menungso. Jadi pelajaran pertama dalam Isra dan Mi'raj itu adalah orang tidak akan sukses, tidak akan berhasil kecuali harus dites. Iya. Sampean kalau ingin masakan yang enak harus ngantri. Coba kalau sampean ke enandi, songkem napa sinje, napa rizki napa binje,
Coba, apakah ketika buka langsung jadi gede gitu ya? Enggak. Tinggi. Iya, dari bebe dulu, seret. Terus. Artena mon orang bisa sabar perkara dunia, Allah berikan jalan. Masa kalau orang sabar, mon sampai jadi orang saya sabar perkara urusan akhirat Allah nggak akan kasih. Allah bakal ngasih nggak kira-kira? Waduh, ini yang nggak paham saya apa sampean ini? Ya, mohon sampean jadi orang yang sabar dalam satu urusan, kira-kira berhasil apa enggak? Ya lihat, kadang berhasil, kadang enggak. Ya, tapi kebanyakan orang yang sabar pasti berhasil. Nahan nafsu, nahan diri, iya, pasti berhasil. Begitu juga kalau apapun dalam dunia ini tidak akan sukses kecuali kalau seandainya orang ini dites terlebih dahulu. Nggak bisa masuk sekolah langsung sarjana, masuk pesantren langsung apal alfiyah, langsung apal zubat, langsung ngerti kitab minhaj, nggak mungkin. Ya, pasti ada yang namanya ujian, ada namanya pembelajaran, ada yang namanya cobaan. Sampean saja mau makan, begitu lahir langsung bisa makan nasi enggak? Beb, biasanya di Madura itu paling seneng cabai, Beb. Masa bedereng Madura baru melahirkan langsung bayinya dikasih cabai? Mate, Pak. Lagi. Iya, kabineka ada derajatnya. Kabineka bedana apa? Ada ukurannya. Pertama dikasih air susu ibu, kemudian nanti pokoknya ibu apa? Pisang, nanti habis pisang apa? Terus sampai bubur, gedang dan seterusnya. Baru nanti bisa nasi. Nanti kalau memang senang cabai ya enak. Bahkan ada yang sudah tua tak terlalu senang sama cabai. Iya toh. Enak cabai neka. Pokoknya nyaman cabai. Ayo coba sampai makan cabai terus. Sakit enggak? Sakit apa tak sakit? Sakit. Dunia neka ada saya nyaman terus enggak. Apapun yang sifatnya duniawi, ketika nyaman mesti ada akhir yang enggak enak. Ya benar? Sampai minum terlalu banyak gula, sakit gula. Sampai makan enak-enak, daging dan lain sebagainya, akhirnya imbasnya apa? Banyak makan. Nyaman apa tak nyaman? Nyaman. Imbasnya apa? Sakit. Sebelum cek ngocak imbasnya lempo, Bib. Ini faktor keturunan. Lempo neka faktor keturunan. Bener masalah pas nanti Bib, nanti pertama lempo. Lempo tak masuk, Pak. Iya. Sampai saya kasih tahu. Jadi apapun yang enak sifatnya duniawi akhirnya tidak enak. Cantik pada akhirnya kalau sudah usia tua atau sudah hilang make upnya. Ini ibu-ibu tadi berangkat wadai 5 kilo ya. Waktu kena panas kira-kira gimana? Luntur apa enggak? Luntur. Coba itu artis itu Bib. Itu Dewi Persik itu Radin, Beb. Betul, Radin. Coba sampai lihat terus. Begitu ditontok nggak pakai polesan, kukulen. Iya benar. Apakah salah? Tidak. Tapi memang begitulah yang namanya dunia. Tampan, biar setampan apapun, pasti pada akhirnya akan ada sakitnya.
Ada orang putih, masya Allah, Radin, wangi, pakai parfum minyak wangi. Apa kalau dia tidak ingusan, apa ingusnya jadi wangi? Sudah. Maka jangan kamu cari dunia, yang kamu cari adalah akhirat. Jadi pesan pertama, orang mau sukses harus diuji. Sabar dengan ujian, sabar dengan cobaan, pasti akan dikasih keberhasilan. Itu yang pertama. Yang kedua, hidup ini nikmatnya adalah ketika semuanya ditujukan untuk Allah semata. Apa-apa dalam hidup dunia ini jangan urusan duniawi. Uruskan adalah untuk niat ukhrawi. Karena kalau diniatkan untuk urusan ukhrawi, pasti dunianya ngikut. Dan sampean akan menjadi seorang hamba yang bebas, menjadi seorang hamba yang merdeka, karena urusannya adalah ukhrawi. Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang Islam saat itu cuman Kanjeng Nabi. Kemudian yang kedua jadi Islam siapa? Istrinya, Sayyidatuna Khadijah. Baru setelah itu ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Ali. Kalau dari anak yang masih kecil, ya kan? Itu Nabi SAW dimusuhi. Menurut pikiran orang, tidak mungkin orang itu bisa mengislamkan sebuah tanah, sebuah daerah yang orangnya kalau urusan perkara kecil angkat pedang. Punya anak perempuan dikubur, rebutan kekayaan, kehidupannya banyak model jahiliyah. Tapi Nabi SAW pertama bukan memperbaiki masyarakat, yang pertama adalah memperbaiki dirinya, berharap cari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menjadi apa? Menjadi al-amin, menjadi orang yang terpercaya, menampakkan akhlak, menampakkan budi pekerti sebelum jadi nabi. Sampai diangkat jadi nabi dimusuhi, tapi mereka tidak pernah lepas dari kenangan masa indah ketika bersama akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mau merubah sesuatu, jangan langsung orangnya kita suruh berubah, kita rubah diri kita terlebih dahulu. Itu yang nomor 2. Sampean kalau mau ada urusan apapun ingin sukses, atau ada urusan yang belum sukses, pasti sampean cek di dalamnya adalah karena panjenengan, bukan karena Allah. Ya, ada sesuatu harus kita libatkan Gusti Allah dalam hal apapun. Apakah kalau seandainya orang punya pesantren pasti punya anak nanti jadi pengasuh? Nggak bisa. Kiai pasti punya anak kiai? Belum tentu. Ya, nabi pasti bakal punya anak nabi? Belum tentu. Wali apakah nanti bakal punya anak pasti anaknya jadi wali? Belum tentu. Sebab kemuliaan itu bukan diwariskan turun temurun. Yang pasti satu, mon sampian reng Madura, pasti anak sampean apa? Sampean reng Madura, lakek Madura, tretan bini reng Madura. Pas waktu kawin, kira-kira kalau punya anak orang apa? Hah? Orang Madura kian apa orang Bere? Reng Madura apa reng Bere? Yang jelas pasti adalah orang Madura. Nggak mungkin. Iya,
bapak ibu Madura, kemudian nanti anak keluar mirip Ronaldo. Iya apa ndak? Apa mirip engko sopo kayak wong bule? Ndak mungkin. Atau mirip kayak orang Papua juga tidak nggak mungkin. Mirip Syahruhan mungkin masih bisa. Banyak orang Madura neka yang mirip-mirip India masih banyak. Iya, bahkan ada riwayat mengatakan Madura ini adalah pecahan daripada India jari ini. Iya. Cok gila kakek. Pas neka Madura neka bagian dari India. Aduh. Mangan bawang iki lho. Sampai. Jadi tidak ada ilmu pasti yang seperti itu. Yang jelas adalah siapa manjahada fina lanahdiyannahum subulana. Siapa orang yang berjuang di jalan kami, yaitu adalah karena Allah dan melibatkan nama Allah, pasti kami akan tunjukkan jalan-jalan menuju kami. Pasti itu sudah. Termasuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sampean dalam kehidupan dunia ini ya nggak bisa mengandalkan keilmuan, mengandalkan pangkat, atau karena orang terkenal pasti nanti akan dapat sesuatu yang bagus, enggak bisa. Tanpa memohon kepada Allah tidak akan bisa. Tanpa taat kepada Allah tidak akan hanya dengan kita tunduk kepada Allah, taat kepada Allah, sabar di dalam setia kepada Allah, baru dapat hasilnya. Ada orang bilang gini, aku beb buka pengajian 20 tahun sing hadir ngunu-ngunu tok. Apa salah masyarakat? Tidak. Terus yang perlu disalahkan siapa? Lah masa masjidnya? Kan tidak mungkin. Siapa dong yang salah? Yang salah adalah diri kita sendiri. Mungkin kurang ikhlas. Ya, mungkin ada dosa-dosa yang kita belum taubat. Seandainya kita perbaiki diri kita seperti Kanjeng Nabi SAW ketika bersabar mengalami berbagai macam cobaan sampai di Isra dan Mi'rajkan, maka di saat itu kita akan mengalami keajaiban seperti yang dialami oleh siapa? Rasul SAW dan para kekasihnya Kanjeng Nabi. Dinaikkan derajatnya karena apa? Karena sadar dan karena bersabar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kan mesti mikir, lu Nabi, kenapa ya kok Nabi diuji? Sampean diuji tidak kuat. Saya tanya sekarang, Mon Habib, kok Habib Ahmad Jalan di sini. Terus ada orang yang ngeludahi saya. Apa ludah itu? Kesokan, astagfirullah. Hah? Iya wis pokoknya ngono lah. Iya. Atau sampean kiai, sampean lora, ki. Terus ada orang baru atau nggak kenal sampean, terus dia meludah, nggak sengaja kena sampean. Sampean duka apa tak duka? Hah? Duka apa tak duka? Lokobib bener duka tok ya, tak torkop sama saya, kan gitu. Iya. Tapi apakah begitu yang akan ada ceritanya? Tidak, Pak. Orang itu tidak ditulis sebagai pahlawan kecuali karena bersabar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hampir tiap hari diludahin sama satu orang, langganan. Lewat jalan ini sabar, tidak ngamuk, bukan takut,
nggak ngamuk. 2 kali. Sampai pernah 3 hari dicari orang itu nggak ada yang meludahi Nabi. Ini tidak ada panitia gila, arek cilik loh, aman masih. Sampai neka orang tua, orang gede kalah sama anak kecil. Kenapa? Karena dibiarin. Ya gini. Iya. Kon de omamu ono arek cilik nggawe dolenan barangmu misalkan. Sampai punya HP iPhone 13 atau 14 dibikin mainan dibanting-banting. Njok beb engkau sayang sama anak saya. Ya gila kakek, gitu. Ya. Diambil, dibenakno, kan gitu. Baru tepak, baru bener. Itu Nabi 3 hari dicari orangnya. Mana ini kok 3 hari nggak ada yang ludahin saya. Akhirnya dapat laporan, ya Rasulullah, ini si fulan lagi sakit. Sampean kalau ketemu tetangga, pada tetangga sampean yang suka gejek sama sampean misalkan, mau tak gejek tapi suka ngelarakno hatimu. Pas kamu tidak bisa bales, tapi tiba-tiba dengar berita dia sakit. Saya tanya jujur, bunga apa tak bunga hati sampean? Ini sudah tak beres ini, mau sampean ngocak bunga. Tak beres sekali. Berarti pengajian lo masuk, Pak. Mestinya kita apa? Kita doakan. Mudah-mudahan dikasih sembuh. Sita, sampai ini dengar pengajian, ini jangan pakai emosi. Inti kalau pakai emosi tidak bisa terima ilmu dan tidak ada berkahnya. Rungokno iki dadi ben sadar pikiranmu. Kalau kita emosi kalau kita gembira dengan orang yang terkena musibah karena lantaran dia pernah ganggu kita, maka berarti pahala sampai di akhirat tidak ada. Malah sampai doakan dia supaya celaka, bisa jadi malah bertambah dosa. Akhirnya sampai rugi apa enggak? Rugi. Nabi dikabari si fulan sakit, didatangi sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang bawa makanan, bawa gandum, bawa gula, bawa minyak, istilahnya seperti itu. Diketuk, siapa? Takut orang ini. Dibilang Muhammad. Waduh, dia mikir Nabi mau bunuh dia. Akhirnya dibilang enggak, bukakan pintu. Dibukakan pintu sama istrinya. Orang ini tadi didatangi sama Nabi, ditanya kenapa? Saya kok tidak berapa hari enggak kelihatan kamu. Dia bilang, mohon maaf, saya itu dulu suka meludahi dirimu karena saya disuruh teman-teman saya. Alasan klasik, ya. Orang sudah lemah alasannya gitu. Tapi Nabi pinter. Oh enggak apa-apa. Sudah kamu saya maafin. Enggak usah bingung. Ini ya, saya kasih ini. Wis, bagi. Ini caranya Nabi sampai saya kasih tahu. Sampai kalau ada masalah sama orang, ya, ada orang yang nyakiti sampean, cara nunjukkan tak usah banyak ngocak tapi banyak begi. Sompel kabi, sumpelen nih lambe, seret, begi, plek. Menang apa enggak kira-kira? Kalau itu di sini pemilihan kelebun seperti itu, kira-kira menang apa enggak? Oh menang pasti, tidak mungkin enggak. Iya, ini cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau nggak cari dunia. Yang beliau harapkan adalah mudah-mudahan orang ini dapat hidayat. Sampai akhirnya orang ini tadi dapat hidayat.
Mun semangken sampean tokar ribut sama istri, nggak usah dijawab. Biar sampean ingatkan, oh kau niki wis tak biayai, tak bondoni, tak kai modal, tetap lo manfaat Pak. Sampean ingatkan, oh ngocak tok, tapi kalau sampean ketika dia ngamuk, langsung sampean tunjukkan cincin apa kalung. Mas, kok tambah reti Mas? Kon. Iya. Kok tambah ganteng awakmu? Kan dia. Iya Bunda. Iya, seperti itu. Jadi apa-apa itu kadang tidak perlu kita dengan cara emosi. Apalagi ketika sampai hidup di dunia, sebab emosi itu kadang nambah apa? Nambah penyakit. Iya, sekali sampai emosi, nanti akan ada orang lain yang bikin sampai emosi. Iku ngamuan wong iku, ayo delekno terus, ya apa caranya? Ini coba caranya Kanjeng Nabi SAW, tidak pakai emosi Rasulullah SAW. Jadi kalau tahu apa resepnya tidak emosi karena lillahi ta'ala, maka kalau dalam berumah tangga itu lillahi ta'ala Pak. Arti lillahi ta'ala itu harus jadi seorang hamba. Ingat bahwasanya kehidupan di dunia ini tidak akan balik lagi. Tidak mungkin manusia bisa balik lah. Kalau sampean balik lagi tadi setan berarti. Ya. Tapi kehidupan ini apa yang kamu tulis. Kamu tulis baik jadi orang baik, kamu tulis jelek kamu jadi orang jelek, dan seterusnya seperti itu. Usahakan untuk selalu menjadi orang yang baik, sebab dengan baik ini tadi kamu akan naik derajat, dan cara memperbaikinya adalah dengan yang namanya sholat. Wasta'inu bis sabri was salah. Cari pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Sebab ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara sholat ini, pertanda rahmatnya Allah yang turun, ampunannya yang diguyur, dan perbaikan di dalam segala hal bagi seorang hamba yang melakukan sholat. Tidak pernah ada katanya orang yang sholat dengan sholat sebenarnya kemudian kehidupannya tidak baik. Nggak mungkin, pasti diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang sholat ibadat tapi masih belum beres, maka berarti ada kekurangan di dalam sholatnya. Artinya apa? Dia tidak menghadap kepada Allah, tapi dia menghadap kepada hajatnya. Biasanya gak sembayang, saiki sembayang. Yang diingat apa? Bukan yang diingat Allah, yang diingat adalah apa? Hajatnya. Tapi kalau yang dia menghadap adalah murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala, semua urusannya dalam sujudnya, dalam munajatnya, dalam permintaannya akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkat sholat. Sampai lihat kenapa sholat orang dulu sama orang kita lebih berkualitas orang dulu. Karena kalau orang dulu itu nggak neko-neko, tak banyak mikir, suruh menghadap kepada Allah sudah menghadap kepada Allah, nggak mikir nanti wah nanti hajat saya ini, nggak mikir, sudah nanti, karena dia tahu Tuhannya itu pasti paham, Allahnya pasti mengerti. Kita kadang sujud masih ada keraguan, kita kadang memohon masih bingung, baca wirid apa ya, baca zikir apa ya. Loh, sudah sholat itu paling ampuh.
Quran itu paling ampuh, sholawat, istighfar dan lain sebagainya itu adalah paling ampuh. Diperbaiki sholatnya, diperbaiki wudhunya, dilamakan sujudnya. Sholat 5 menit jauh sugi, enak lho. Sholatnya nggak sampai 5 menit, terus minta segala macam. Untung sih diterima sama Allah. Ya benda. Jadi 5 waktu sampai dipanggil sama Allah karena Allah hendak memberikan sampean anugerah, tapi anugerahnya nggak dibilang sama Allah. Cuman 5 waktu sampai diundang sama Gusti Allah. Orang yang sadar dia akan rindu untuk selalu ketemu sholat. Sampean gini ya, duduk di masjid gini, duduk gini di masjid. Terus sampean ditanya, lungguh di masjid atau apa? Ya cangkruan kan biasa, iya benda. Minum kopi tak apa, atau misalkan lagi duduk di rumah, niatkan nunggu waktu sholat. Pagi saya niat nunggu waktu zuhur, itu langsung berubah. Yang asalnya bakal ditulis hal-hal nggak manfaat, nanti sama Allah dirubah, ditulis dengan kebaikan. Karena apa? Niatnya nunggu sholat. Meskipun sampai duduk-duduk minum kopi, habis zuhur sampai ke asar, mas kok tojuan tok mas? Iya. Dentek apa? Dentek sholat. Itu sudah ditulis kebaikan terus, ampunan dosa terus, nyaman. Tapi sembahyang betul, enggak jarane kan tadi sembahyang tapi gak sembahyang ake tunggali dari asar ke maghrib, maghrib ke isya, dari isya kemana ke subuh, ya seperti itu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan berkah kepada kita semuanya, dan kita yang hadir dalam tempat ini diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan apa yang antum inginkan semuanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa ada hajat yang ditunda. Semoga hajat dunia diberikan bil maisarah dengan kemudahan, dan hajat ukhrawiyah dan hajat akhirat bil maghfirah dengan mendapatkan ampunan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi ingat, mau nggak mau hidup adalah coba. Yang menang yang sabar. Yang menang siapa? Yang sabar. Yang menang yang taat. Yang menang adalah yang selalu bergantung kepada siapa? Allah, tanpa bergantung kepada siapapun. Semoga dari hikmah Al-Isra wal Mi'raj ini kita bisa mencontoh Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang selalu munajat kepada Allah, yang selalu bersabar kepada Allah, yang selalu memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sirril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فارتجي دوما